إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harrama Allah illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawmaz zahfi wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang mencelakakan. Para sahabat radhiyallahu alaihim bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa 7 perkara tersebut wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sihir. Kemudian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan haknya. Yang keempat yaitu memakan harta riba. Yang kelima memakan harta anak yatim. Yang keenam melarikan diri dari medan jihad, dari medan peperangan. Dan yang ketujuh adalah menuduh seorang wanita yang menjaga kehormatannya dengan perzinahan. Ketujuh perkara ini ma'asyiral muslimin adalah perkara-perkara yang sangat berbahaya apabila seorang muslim terjatuh di dalamnya. Dan insyaallah taala pada khutbah kali ini kita akan membahas salah satu dari 7 perkara tersebut, yaitu perkara yang dampaknya telah begitu meluas dan kerusakannya telah begitu banyak menimpa kaum muslimin, yaitu tidak lain adalah riba. Riba ma'asyiral muslimin, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita pada saat ini, seakan-akan perkara tersebut adalah perkara yang sangat ringan, bukan merupakan pelanggaran terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Innakum la ta'maluna a'malan." Sungguhnya kalian saat ini sungguh melakukan suatu amalan, hiya adakku fi a'yunikum minasya'rah. Amalan yang di mata kalian itu lebih kecil atau lebih ringan daripada sehelai rambut. Wa kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat, padahal dulu kami
menganggapnya pada zaman Rasulullah SAW termasuk perkara yang mencelakakan. Di antaranya adalah riba ini, ma'asyiral muslimin. Dulu para sahabat dan generasi-generasi awal, mereka betul-betul berhati-hati dan berusaha untuk menjauhi sejauh-jauhnya dari perkara riba. Namun pada saat ini sungguh riba begitu luas. Maka mari kita lihat bagaimana ancaman Allah Subhanahu wa taala, demikian pula ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi siapa saja yang menjatuhkan diri dalam dosa yang besar ini. Telah kita ketahui di dalam hadis Abi Hurairah tadi bahwasanya riba termasuk perkara yang mencelakakan pelakunya. Dan hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah yang masih tersisa dari riba. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala seru kaum mukminin untuk bertakwa kepadanya, kemudian seruan untuk meninggalkan apa-apa yang masih tersisa, yakni sesuatu yang kecil, sebagai isyarat kalau yang kecil saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan, terlebih lagi riba yang besar. In kuntum mu'minin, apabila kalian itu beriman. Kelazimannya ma'asyiral muslimin bahwasanya mereka-mereka yang menjatuhkan diri ke dalam riba, maka hal ini merupakan bentuk kekurangan iman pada dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan di sini, apabila kalian beriman, tentu kalian akan menjauhi riba. Dan memang kalau kita mau melihat kebanyakan mereka-mereka yang terjatuh dalam riba, baik itu memberi makan riba atau mengambil harta riba, maka sungguh itu tidak lain karena kekurangan iman pada dirinya. Menganggap bahwasanya hal itu merupakan sebab untuk bisa mendatangkan rezeki, merupakan sebab yang akan menaikkan perekonomiannya. Lupa bahwasanya apa saja yang Allah Subhanahu wa taala larang tidaklah akan mendatangkan keberhasilan. Apalagi kalau kita membaca ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala katakan, fa in lam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasuli. Apabila kalian tidak mau melakukannya, yaitu tidak mau meninggalkan riba, maka umumkanlah dengan peperangan dari Allah dan Rasulnya. Sungguh, siapa yang akan selamat ketika dia diperangi oleh Allah dan Rasulnya? Diperangi baik ketika hidup di dunia maupun setelah kematiannya. Dan ayat ini ma'asyiral muslimin memberikan isyarat bahwasanya mereka-mereka yang masih saja bergelimang pada riba merupakan sebab su'ul khatimah, akan menjadi penyebab dia mati meninggalkan dunia ini dalam keadaan buruk. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memeranginya. Siapa yang akan selamat ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerangi seorang hamba? Padahal tidak ada yang kita butuhkan di dunia ini, demikian pula kelak di hari akhir, kecuali rahmat dan kasih sayang Allah serta kelembutannya. Kemudian dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala bermisalkan mereka-mereka yang memakan harta riba seperti orang-orang yang gila. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Orang-orang yang memakan harta riba, maka sungguh keadaan mereka itu tidaklah berdiri kecuali seperti orang-orang yang gila, orang-orang yang terkena syaitan, dirasuki oleh syaitan, tidak mampu untuk menentukan langkah yang benar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan taufik
tidak memberikan pertolongan terhadap apa-apa yang akan dia lakukan. Selain itu Rasulullah SAW juga telah mengkhabarkan bahwasanya siapa saja yang terjerumus di dalam riba, maka dia termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu akila riba wa mukilah wa katibahu wa syahidaihi hum sawa." Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang memakan harta riba dan memberi makan dari harta riba. Jadi yang memakan harta riba dan memberi makan orang lain dengan harta riba terkena laknat. Demikian pula wakatibah, orang yang menulis perjanjian riba, wasyahidai, dan orang yang mempersaksikan transaksi riba. 4 golongan dari mereka-mereka yang bergelut di dalam riba, ma'asyiral muslimin, bahkan sampai-sampai hanya yang mempersaksikan transaksi riba, maka dia terkena laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan makna laknat yaitu at-tardu min rahmatillah, terusirnya seorang hamba dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan mendapatkan kebahagiaan? Siapa yang akan mendapatkan ketenangan kalau dia terjauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jalla? Maka kita lihat betapapun banyaknya harta yang dia miliki secara kasat mata, secara zahir di mata-mata manusia, mereka-mereka yang hidup dari harta riba seakan banyak, tapi sungguh dia tidak akan mendapati keberkahan darinya. Bahkan kesulitan demi kesulitan, kesedihan dan permasalahan-permasalahan yang tidak akan pernah putus. Kenapa? Karena mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan keberkahan pada harta riba. Tidak ada berkahnya sama sekali. Sehingga walaupun banyak, tidaklah membawa kebaikan. Walaupun banyak, tidak bisa memperbaiki keluarga, anak maupun istri. Walaupun banyak, bahkan mungkin dia tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, sehingga biasa menikmati kehidupan dengan baik, dengan aman dan tentram. Baik itu ditimpa dengan penyakit, baik itu ditimpa dengan hati yang semakin keras dan jauh dari rahmat Allah, jauh dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Ma aktsara ahadun riba illa kana aqibatuhu qillah." Tidaklah seseorang memperbanyak makan dari harta riba kecuali hasil akhirnya adalah sedikit. Hasil akhirnya adalah sedikit, bahkan musnah dan tidak mendapatkan apa-apa. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Telah kita ketahui beberapa dampak buruk dari riba yang menimpa pribadi masing-masing. Dan di sana ada dampak buruk yang juga akan menimpa umat. Ketika riba merajalela di tengah-tengah umat tersebut, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Ahlus Sunan, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza tabayatum bil 'ainah wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian telah melakukan jual beli dengan cara inah, yaitu jual beli riba, di mana seseorang ketika dia khawatir
saat melakukan transaksi riba secara terang-terangan akan mendapatkan hukuman dari daulah. Dan ini tentunya ikhwanifillah di saat-saat tegaknya syariat Islam, sehingga mereka beralih menuju ke hilah, menuju ke cara-cara agar bisa mendapatkan sesuatu dari riba tapi tidak diketahui. Yaitu di antara caranya adalah dengan jual beli ainah. Yaitu seseorang intinya ingin berhutang kepada orang lain, dan yang menghutangi ingin mendapatkan tambahan dari jumlah yang dia hutangkan, maka dia mempergunakan barang sebagai alat yang menjadi perantara. Dia seakan-akan membeli barang tersebut, diberi dari si A oleh si B dengan harga yang kontan dibayar oleh si pembeli, tapi dengan syarat nanti si pembeli menjual lagi kepada penjual dengan dikredit dan jumlahnya lebih banyak. Jadi intinya ingin dia berhutang kepada yang memiliki uang tapi dengan perantara barang, sehingga nantinya dia membayar dengan kredit dan jumlah yang lebih banyak. Inilah riba. Dan Rasulullah SAW sebutkan jual beli ainah sebagai isyarat untuk semua perkara-perkara transaksi ribawi. Rasulullah SAW katakan, apabila kalian telah melakukan transaksi riba, kemudian sibuk dengan pertanian, sibuk dengan peternakan, lupa dari agama dan meninggalkan jihad untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mencabutnya dari kalian sampai kalian kembali ke agama kalian. Lihat ma'asyiral muslimin, betapa besar dampaknya ketika riba merajalela di tengah-tengah kaum muslimin, akan menjadikan kehinaan, menjadikan kemunduran. Oleh karena itulah wajib bagi kita semua memperingatkan satu sama lain agar jangan sampai diri-diri kita terjatuh di dalam perkara yang membahayakan ini. Demikian pula agar jangan sampai orang-orang di sekitar kita, bahkan kaum muslimin secara keseluruhan, hendaknya kita peringatkan jangan sampai terjatuh di dalam riba. Karena sungguh peperangan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan pada pelaku riba ini sangatlah menakutkan. Dan perlu kita ketahui bahwasanya siapa saja yang telah mendengar peringatan dan mengetahui hukum bahwasanya riba perkara yang haram, kemudian dikarenakan kelemahan iman ingin mendapatkan uang yang banyak dengan jalan yang singkat, maka Allah Subhanahu wa taala ancam dengan hukuman yang lebih keras lagi. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha, maka siapa saja yang datang kepada dia nasihat dari Rabb-nya, siapa saja yang telah mendengar nasihat dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun Rasulullah SAW dalam As-Sunnah tentang perkara riba, fantaha, kemudian dia selesai bertobat kepada Allah, segera mencabut diri darinya, falahu ma salafa wa amruhu ila Allah, maka baginya apa-apa yang telah lewat. Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di sini tentang pengampunan apa-apa yang telah lewat dan diserahkan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kewajiban seorang muslim untuk segera berhenti dari riba, dari berhutang dengan cara riba atau menghutangi dengan cara riba atau transaksi ribawi secara keseluruhan. Hendaknya berhenti untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya siapa saja yang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah semata-mata karena Allah, padahal pada hakikatnya di dalam jiwanya ada kecenderungan kepadanya, yakinlah bahwa Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Ini pasti. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min, kata Rasulullah SAW. Siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Ini pasti. Namun siapa saja yang masih saja
berkecimpung di atas riba. Bahkan setelah dia meninggalkan, kemudian terjepit dan akhirnya hilang keimanan dia, runtuh keyakinan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, akhirnya menceburkan diri dalam riba kembali. Allah katakan wa man aada fa ulaika ashabun nar. Maka siapa saja yang kembali ke dalam praktek ribawi, maka sungguhnya mereka itu adalah penduduk-penduduk neraka. Allah katakan faman aada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka semua kekal di dalamnya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari dosa yang mencelakakan ini. Demikian pula kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara-saudara kita kaum muslimin mendapatkan hidayah untuk meninggalkan hal-hal tersebut. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nas'alullaha taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi